Random Mania. Halo teman-teman semua. Ini podcast pertama di channel ini ya. Kali ini kita akan mengungkap semua cerita dari warganet. Mungkin ada teman-teman dari warganet yang ingin wawancara podcast, bisa langsung hubungin ke nomor yang ada di deskripsi. Boyolali Ghost Hunter, sebuah komunitas horor yang berada di daerah Boyolali, tepatnya di daerah Selo Boyolali. Dan di sini saya sudah di rumah seorang narasumber yang tidak lain juga teman saya juga sendiri. Mas Alfian adalah salah satu kru atau tim dari Boyolali Ghost Hunter. Mungkin sekarang kita langsung aja kenalan dengan Mas Pian. Halo Mas Alfian. Halo juga Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Baik banget. Gimana nih? Lagi panen apa di daerah Selo ini? Alhamdulillah belum panen Mas. Oh belum panen? Belum panen. Oh kesibukannya apa ini? Ya seperti biasa ngonten horor, menguak misteri kembali di pelosok-pelosok Boyolali dan sekitarnya. Oh itu berarti seperti mencari apa ya, penampakan gitu ya? Sebenarnya kalau kita deskripsikan semakin mendalam Mas Linggar, tentang Boyolali Ghost Hunter itu bukan hanya kita mencari penampakan ataupun istilah dalam hal orang desa mengatakan konten uka-uka. Oh iya betul. Tapi dalam artian Boyolali Ghost Hunter ini kan kita sebenarnya wadah ya Mas. Iya. Untuk bagaimana kita itu menguak misteri, menguak mitos-mitos yang ada di dalamnya. Oke mantap. Oke sebelum kita mulai, untuk teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, dan komen untuk channel terbaru kita ini supaya kita tambah semangat. Jangan lupa kita juga ada podcast, ada film pendek, dan juga ada vlog ke tempat-tempat yang mungkin viral ya. Oke, kita mulai ya. Oke, Mas Alfian. Iya, Mas Ligar. Boyolali Ghost Hunter. Itu apa, Mas? Bisa dijelaskan nggak apa itu Boyolali Ghost Hunter? Iki penake dudu Cik, Mas. Oh iya, monggo. Silakan. Saya juga. Kira ngene yo ora apa enak. Boyolali Ghost Hunter sebenarnya itu berawal dari akun gabut sih Mas asine. Akun gabut. Awal mulanya mah di akun gabut Mas. Dulu itu aku cuma sama Mas Galimun. Biyen iki bingung Mas, ono akun 800 follower ki arep apa ya kan gitu. Nah, kita scroll di tengah malam ini bingung arep apa kan. Kita lihat satu konten horor yang ada di Gunung Kidul. Iki Boyolali ora ono iki ya kan ngono. Ora enek, akhir kata kita gimana kalau buat konten Boyolali Ghost Hunter kan gitu. Konten horor. Oh, boleh. Ya sebenarnya awal kita ngonten tuh kayak yang lain Mas. Iya. Cuma kita ngonten, cuma explore di tempat-tempat yang mungkin itu dikatakan serem. Tapi semakin hari semakin berkembangnya alat, semakin berkembangnya kru kan. Kita lebih ke mendefinisikan menguak mitos. Jadi sebenarnya misi Boyolali Ghost Hunter itu bukan hanya kita uji nyali, tapi misi Ghost Hunter sebenarnya itu adalah bagaimana tempat itu yang dulu dikatakan angker menjadi tidak angker sesuai persepsi kita masing-masing. Oke, baik. Oke, dari Boyolali Ghost Hunter ini spesialis untuk live ya? Live di medsos TikTok. Betul. Oke. Itu ide dari mana Mas Boyolali kok bisa menyebut Boyolali Ghost Hunter? Itu pencetus idenya siapa? Asine kuwi harus tak ceritake isin aku Mas. Nggak apa-apa Mas, kalau mau cerita aja. Iki sebenarnya iki Boyolali Ghost Hunter itu kita dari beberapa kata ya. Ghost kan hantu. Hunter kan apa jenenge? Wis pelaku lah, pelaku. Nah, kata Boyolali kan satu kata daerah kita. Nah, bagaimana kita itu bisa memperkenalkan kota Boyolali lewat cara kita sebenarnya. Oh gitu. Jadi iya kok Boyolali gini Ghost Hunter ki salah satu judul yang sesuai temaku ya kan gitu. Tak jadikanlah kuwi Boyolali Ghost Hunter. Oh gitu. Nah, untuk di Boyolali sendiri nih Mas, ini yang konten seperti Boyolali Ghost Hunter tuh ada ya? Beberapa? Ada beberapa alhamdulillah. Semenjak berdirinya Boyolali Ghost Hunter, ada beberapa teman kita yang ikut kita ngonten, seperti ada beberapa channel yang ada di Boyolali. Oh gitu.
Ngomong-ngomong berdiri Boyolali Ghost Hunter nih, itu sejak kapan Mas berdirinya resmi Boyolali Ghost Hunter-nya itu? Sebenarnya masih kita itu di kreator perhororan ya Mas Lingga. Kita itu masih bocah mambu kencur Mas. Istilahnya urung ono setahun, tapi berdiri nih Boyolali Ghost Hunter itu kita masih ingat di tanggal 5 Agustus tahun 2025. Berarti ya hitungannya baru kurang lebih setahun ya, mulai setahun ya. Kita belum ada setahun, kita masih ya sembari belajar dan belajar sih. Oh, oke. Lah untuk ini sendiri Boyolali Ghost Hunter, itu kegiatannya dalam setahun ini tuh apa aja? Apa cuma live aja atau ada kegiatan yang lain gitu, yang aktif lah? Sebenarnya itu kita banyak project Mas, banyak project walaupun itu masih dalam list yang belum tercentang. Iya. Boyolali Ghost Hunter itu mempunyai beberapa project yang paling utama kan memang live horror. Oh iya. Yang kedua itu kita edukasi tentang sejarah, edukasi tentang tempat-tempat yang mungkin itu sejarahnya dilupakan. Oh begitu. Seperti yang berada di, saya ambil contoh di Kalitanggi, Kecamatan Tengaran, Tengaran. Salatiga ya? Salatiga. Itu kan dulu sebenarnya adalah satu jembatan akses yang memang saksi bisu perebutan antara Belanda dan Indonesia. Oh iya. Tapi semakin lambat laun, semakin lama orang mengenalnya Kalitanggi itu adalah cuma akses penghubung antar wilayah. Iya, betul. Kita itu ingin Mas Ninggar, ingin mengembangkan bagaimana sejarah-sejarah yang dulu itu hadir, dulu itu datang. Jangan sampai sejarah-sejarah itu hilang. Betul. Melestarikan. Betul. Oke. Gini Mas, ngomongin soal explore. Berarti kan ini Boyolali Ghost Hunter kan setiap ekspor itu ke tempat-tempat ya mungkin di luar Boyolali juga ya? Betul. Itu apakah kita kalau ekspor itu harus izin sama warga atau kita tinggal masuk aja atau bagaimana itu prosesnya untuk mulai eksplor? Oh harus Mas. Harus izin ya? Dari kita sendiri mungkin juga dari teman-teman juga kreator lain. Kita perizinan pasti wajib tertulis. Karena pernah banyak pengalaman yang sudah loh Mas. Kita putuskan setiap mau eksplor harus ada izin wajib tertulis. Betul. Kalau nggak salah saya dulu tuh pernah tahu beritanya di daerah Semarang, tapi ya kita nggak nyebut siapa ya. Itu katanya ada kejadian juga ya, dia nggak izin terus ada sesuatu katanya barang hilang atau apa itu kan? Ya. Katanya ya betul ya itu Mas ya. Betul. Oke. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin membuat konten seperti Mas Alfian Boyolali Ghost Hunter ya bisa langsung izin ya mungkin ya. Soalnya kan kita ke rumah orang kan Anun, Pulanun ya kan? Nggak bisa langsung plus kayak maling, nggak bisa. Ibaratnya kok brudas-brudus nantangi ngono jan kujur aku. Ngerti-ngerti anak manuk ilang ngono lah ya. Wah, itu kejadian tahun baru. Aduh ya Allah. Ya intermezzo lah. Betul. Terus ini kan berarti khusus tempat-tempat angker, seram atau tempat-tempat yang banyak mitos ya Mas? Betul. Kandidat dari Boyolali Ghost Hunter sendiri, kalau cari lokasi atau tempat itu ada nggak? Misalnya kayak ada kandidat sendiri atau ada persyaratan, yuk kita nyarinya yang benar-benar angker, apa kita nyari yang harus gedung, apa nyari yang harus outdoor, apa gimana, itu gimana Mas? Apa random apa gimana? Dulu gini Mas, waktu kita pertama cari tempat itu memang sebenarnya yang paling kita lirik adalah gedung-gedung tua terbengkalai. Tapi kian larut, kian waktu, kita malah lebih ke cari tempat itu malah yang mempunyai nilai historis. Yang mempunyai nilai historinya. Kenapa kok tempat ini menjadi seperti ini? Kenapa kok tempat ini dinamakan ini? Bagaimana toh tempat ini berdiri sejarah piye? Nah, yang paling utama malah sekarang itu. Walaupun itu adalah alas, itu nggak apa-apa Mas. Tapi ya memang apa ya Mas Linggar, katakanlah kita itu sebagai tim Boyolali Ghost Hunter ada mempunyai kriteria tempat yang tidak kita kunjungi, seperti mohon maaf Punden, terus makam. Betul.
Tapi kalau punden itu kita buat VT Mas, lebih ke buat VT untuk sejarahnya, untuk historisnya. Tapi untuk makam kita malah lebih enggak, karena dari persepsi kita sendiri makam adalah tempat peristirahatan terakhir seluruh keluarga-keluarga yang ada di situ. Menghormati ya. Kita lebih ke menghormatinya, betul. Untuk tempat sendiri ini, kalau misalnya ada nggak sih warganet atau penonton Biola Lego Center yang suka nge-DM atau apa bilang, Mas di tempat ini pernah banyak kali ya? Banyak Mas. Banyak. Itu gimana? Maksudnya menanggapinya gimana? Banyak Mas. Dan itu ada, kita juga bagi satu tim. Kita kan 8. Ada 2 tim itu untuk khusus survei lokasi Mas. Oh. Jadi untuk melayani beberapa teman-teman kita, follower kita itu kita berikan fasilitas, ada survei lokasinya, akses tersendiri. Okay. Dan juga ya lucu nih Mas pernah ada orang DM, Mas kudu kene tak kei semene kan Mas. Oke tak tilek itu kok nggone iki jebrane rene apa-apa Mas. Oh gitu ya. Orane apa-apa iki dalam artian loh iki alas yudu. Serlokane iki malah rame Mas. Rame tengah desa Mas. Iku ngisplori rondo piye aku ngono. Berarti akhirnya itu cancel ya Mas ya? Cancel, tetap cancel. Kita juga mempunyai kriteria sendiri, jadi tempat harus ABC harus ada. Oke, ngomongin masalah yang tadi yang cancel tadi ya, kan berarti kan Biola Lego Center itu punya motivasi dan visi. Iya betul. Itu apa Mas? Motivasi dan visi sendiri untuk Biola Lego Center sendiri itu apa? Kalau motivasi kita sebenarnya untuk melanjutkan sejarah dan juga cerita nenek moyang kita Mas. Terutama yang ada di Boyolali. Tapi untuk motivasi karena apa Mas? Visi, misi nih. Misi kita itu adalah menguak mitos. Jadi banyak masyarakat yang bercerita, oh jori ini lih, iki anak iki nih, kaya anak iki nih. Coba kita datangi. Boyolali Lego Center hadir di situ untuk menguak misteri memang ada atau enggak. Oh begitu. Berarti kan ini ya edukasi, terus menguak misteri sama melestarikan budaya, begitu ya? Budaya, betul. Mantap, teman-teman jangan lupa kalau Biola Lego Center lagi streaming kita tonton bareng-bareng. Oke, untuk berikutnya di Biola Lego Center sendiri itu ada berapa kru atau berapa tim dan itu pembagiannya apa saja Mas? Di Biola Lego Center ini sebenarnya ada 8 tim Mas. Ada 8 tim, kita bagi dua-dua. Dari tim editing, dari tim riset, kita juga punya tim riset untuk memastikan beberapa tempat sejarahnya. Ada juga tim survei lokasi dan juga ada juga tim alat. Oh gitu. Untuk akses sendiri, akses ke media sosial itu ada berapa? Jadi kan utamanya berarti Biola Lego Center ya? Iya betul. Terus ada survei lokasi. Ada survei lokasi. Terus apa lagi Mas? Ada juga tim pantau lokasi, tim pantau Go Center. Kalau survei lokasi kan otomatis dia survei lokasi ya? Iya. Betul. Kalau tim pantau? Tim pantau itu kita lebih ke, sementara ini belum aktif 100% sih Mas Ligar. Tapi untuk tim pantau itu sebenarnya untuk memantau dari tim pantau live streamer sama host streamer itu selalu connect di komen. Oh begitu, berarti kan dia juga memantau saat ekspor perkembangan waktu live itu ya Mas? Iya betul. Gitu. Ya katakanlah karena di TV itu tim produksi lah. Oh iya betul. Apa Mas, emang harus saja seperti itu. Kalau nggak ada kan ya rancu juga. Nah ini yang paling seru nih Mas. Otomatis kan ini kan misteri ya, horor ya. Kira-kira nih dari Mas Alfian sendiri atau sama tim nih, ada nggak pengalaman horor beberapa yang pernah terjadi atau berkesan lah intinya gitu. Kan mungkin kalau kayak penampakan udah biasa ya. Tapi mungkin ada nggak pengalaman entah itu horor, lucu atau yang gimana lah, yang kecoh atau gimana itu ada nggak? Ada Mas. Pernah suatu ketika tuh iki Mas, gue bocor Jawa rada enak ya. Biyen cerita ngene iki enake gue bocor Jawa. Apa monggo. Biyen ki kita ada satu daerah yang akan kita eksplor. Itu kita datang tepat di jam 8 malam. Jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Dan itu di sesi 1 itu kita sudah mulai eksplor Mas. Sesi Mas Alvito dan juga Mas Zaki kalau nggak salah waktu itu di tahun 2025. Mas Zaki dan Alvito. Oke. Dan juga Mas Alvito. Di pertengahan live
di pertengahan live itu ada orang gila Mas. Kita kira kan penampakan ataupun sosok suara-suara yang itu mengandung supranatural kan gitu ya Mas ya. Iya. Dan kuwi Mas. Kita selalu penasaran nih, tim Panto calling, kontak lewat hati. Parani bro, parani. Sopo ngerti genderuwo kan ngono. Mantap diparani maju wong edan Mas. Diuber sanya itu. Hari itu kita live gagal Mas. Oh, jadi nggak lanjut? Gak lanjut blas, wis trauma. Terima golek duit tiba golek wong edan Mas. Oh, berarti orang gilanya ngejar gitu Mas? Ngejar Mas. Cewek apa cowok Mas? Cowok. Oh, ternyata cewek. Wong ngawane. Itu di daerah mana Mas? Itu di daerah Ampel Mas. Ampel bawah. Itu jadinya malah bukan misteri ya? Main lucu Mas. Jadi komedi. Iki wis gosan terkanyar, mudeng apa-apa mah ngerti-ngerti padha wong edan ngono. Mila ketemu demit apa orang gila Mas? Mulung petok demit Mas. Sumpah yakin, mulung petok demit. Ya ini salah satu cuplikan pengalaman kita Mas, yang paling berkesan banget ya diuber-uber wong edan. Ya emang sih kalau emang orang gila saya pribadi juga takut. Dia gimana? Bukan orang gila ya, ODGJ ya teman-teman ya. Aduh. Oke Mas ya, untuk ini nih kedepannya Boyolali Ghost Hunter itu ada project lagi nggak selain live streaming atau gebrakan selain live streaming di Boyolali Ghost Hunter mungkin, ataukah film atau apalah itu? Mungkin kita lihat perkembangan dulu ya Mas. Tapi untuk project-project kita, insya Allah kita akan mendalami juga di produksi YouTube juga, di produksi ads kayak Action, iya action, terus IG, Facebook. Kita akan mendalami semua sosial media karena bagi kami juga Boyolali Ghost Hunter itu bukan hanya tim pemburu misteri, tapi juga tim pencari sejarah yang hilang. Oh betul. Nah ini konsepnya untuk di YouTube sendiri apa? Apakah ini? Kita lebih ke eksplorasi sejarah Mas. Maksudnya live streaming juga atau sekedar konten historis. Konten historis. Teman-teman jangan lupa dukung ya nanti kalau tim Boyolali Ghost Hunter sudah punya channel sendiri, kita terbang ke sana. Oke, nah untuk berikutnya Mas, bukan pengalaman sih, suka duka apa yang pernah dialamin setahun ini saat melakukan eksplor di Boyolali Ghost Hunter? Mungkin ada kesurupan ya pasti ya. Pastilah, itu boleh diceritain Mas. Dan kesurupan wis itu apa ya Mas? Menurut kepercayaan masing-masing lah Mas. Tapi kita yang mengalami di lapangan itu yang pasti. Yang pasti itu memang seperti itu adanya. Memang seperti itu adanya. Tapi kalau masalah suka duka, kita bicara tentang suka kalau duka ya Mas. Sukanya alhamdulillah sampai sekarang Boyolali Ghost Hunter itu support banyak yang mendukung, dan juga banyak yang selalu menguatkan kita. Dukanya banyak Mas. Pasti jenenge media sosial kan hujatan ya. Ya pasti. Sing serik yo ora enek sing ora enek. Ngono lho Mas. Betul. Nah iku Mas. Yo gak apa-apa sebagai cambaan kita untuk selalu maju ke depan. Betul. Kan biasanya kan kalau live kan ada kayak itu setannya palsu, itu kan pasti ya. Nah, pasti. Itu happy aja ya nanggapnya. Happy aja. Soalnya gini Mas. Kalau kita sendiri bukan tentang kita harus dapat setan. Tapi kita memang ekspor apa adanya seperti itu. Begitu. Gitu. Jadi ya buat teman-teman semua janganlah berharap kalau pas lihat ekspor harus ada hantunya. Iya, jangan berharap kalau di live streaming Ghost Hunter harus ada hantu. Jangan berharap. Betul. Tapi kan biasanya gini loh, kayak teman-teman lihat nih. Biasanya tim Boyolali Ghost Hunter nggak lihat nih. Ada penampakan, biasanya kan yang lihat penontonnya juga kan, bisa juga. Biasanya kayak, Mas tuh ada ini kan kita nggak tahu kan Mas. Kita juga nggak tahu. Nah, itu. Dan juga kita kan nggak sadar. Ya betul. Kebanyakan nggak sadar sih Mas. Oke, untuk teman-teman jangan lupa yang mau beri dukungan ke Boyolali Ghost Hunter atau bisa dibilang sponsor, boleh langsung merapat ke media sosialnya. Boleh dikepoin. Oke,
Untuk ini nih biar teman-teman bisa ikut support juga kan, mungkin ikut nonton live-nya atau segala macam. Biasanya jadwalnya jam berapa dan hari apa itu explore-nya itu setiap apa Mas? Mas setiap hari apa atau jam berapa, di minggu keberapa atau gimana? Kita itu sebenarnya explore 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Di malam Selasa, di malam Jumat dan juga malam Minggu, Mas Lingga. Malam Selasa, malam Jumat dan malam Minggu. Dan juga nanti ada apa itu? Ada streamer dadaan. Oh gitu. Dadakan juga ada nanti, masalahnya kita sudah memberikan jadwal tapi kadang itu waktu tidak nentu, Mas. Oh iya betul. Ada yang kerja, ada yang masih sekolah juga di kru kita. Jadi kita kan harus memaklumi semua itu. Nah, gitu. Jamnya jam berapa Mas? Sekitar jam 9. Sampai? Jam 9 sampai jam 1. Oh jam 9 Paling sampai jam 1, maksimal jam 1. Kenapa harus maksimal jam 1 Mas? Karena kita juga, aku sendiri sebagai ketua kan juga apa nih Mas, anggotaku itu juga harus kopen lah, katakannya gitu. kopen. Soalnya gini Mas, ono sing sekolah, Iya betul. ono sing kerja, Betul. terus kadang ono acara liyo kan banyak sekali, dan kita tidak boleh kudura jam semene, jangan sampai. Berarti kan kita juga menjaga tim ya, menjaga kru gitu kan. Dan untuk Boyolali Go Center sendiri Mas, itu sebelumnya kan tadi bilangnya dari akun gabut ya, akun. Tapi kan pasti tiba-tiba berpikir mau buat mengeksplor atau buat konten horor ya. Itu mungkin Mas Alfian sendiri ada terinspirasi nggak dari siapa gitu? Ada inspirasinya sendiri nggak? Ada Mas, ada. Memang dulu itu aku pribadi juga suka dalam hal seperti itu, tentang membahas supranatural, tentang tenaga dalam dan lain sebagainya yang mungkin itu dibilang apa ya, ora logis dalam hal tidak logis. Tapi memang dari dulu, dari aku pribadi sangat tertarik Mas dalam membahas itu. Dan juga sebelum Boyolali Go Center ini terbentuk, itu memang kita itu suka yang namanya ke makam, ziarah. Kita cari sejarah, kita riset, kita mencoba juga uji nyali waktu belum booming TikTok. Dan alhamdulillahnya kita sudah beberapa pengalaman yang mungkin itu masih sedikit pengalaman kita jadikan modal untuk mendirikan Boyolali Go Center. Tapi ya alhamdulillah ya udah berjalan setahun ya kurang lebih ya. Ya semoga kedepannya tambah maju, tambah sukses ya Mas ya. Oke, untuk terakhir, yang pertanyaan terakhir. Apa Mas? Semisal ada orang lain nih yang mungkin bukan temannya Mas Fian ya, anggap saja penonton lah ya, yang dia tuh juga mempunyai apa ya, visi misi yang sama, mau bergabung jadi tim kru atau jadi tim kru Boyolali Go Center, itu ada syarat tertentu nggak atau gimana, atau belum nambah atau nanti ada penambahan juga apa gimana? Untuk sementara ini kita belum ada penambahan kru ya Mas. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin ikut, ingin ngonten, wah aku pengen konten Go Center, aku melu-melu, silahkan. Akan kita dukung sepenuh hati. Berarti saling support ya Mas? Saling support. Siapapun streamer Boyolali, supporti Mas. Kami berharap juga streamer-streamer yang ada di Boyolali kita jadikan satu, terkhusus streamer horor. Iya. Kita jadikan satu komunitas. Ini sebagai harapan saya, kita ingin membuat komunitas streamer horor Boyolali. Oh begitu, wah luar biasa pokoknya tujuannya ya, silaturahmi lah ya, menyambung silaturahmi itu lebih bagus. Oh iya Mas, ini kan aku kedepannya kan mau explore podcast juga, vlog dan segala macam di daerah Semarang. Kita ke Semarang Angker, pernah dengar nggak Mas? Oh pernah. Semarang Angker daerah, dia tuh base campnya di Serondol, terus dia itu stay-nya di Kota Tua. Gimana kalau kita collab? Boleh ya. Boleh banget. Teman-teman setuju kan? Boleh banget. Mungkin ya next podcast atau next vlog kita ke sana ya Mas ya. Iya siap Mas Lingga. Oke. Yang untuk teman-teman nih yang suka baju kita nih Boyolali Go Center, yang tertarik kan buat memiliki merchandise ini, boleh langsung kepoin ke akunnya Boyolali Go Center. Nanti aku cantumin di deskripsi ya, media sosialnya Boyolali Go Center. Dan jangan lupa nonton juga streamingnya setiap malam Selasa, malam Selasa, malam Jumat sama malam Minggu. Jangan lupa guys.
seru loh pokoknya. Kita bisa ya teman tidur lah ya, teman tidur sambil lihat. Konco turu. Boleh di komen-komen atau boleh di di DM juga kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi tempat explore yang bagus. Tapi ya itu tadi, jangan sampai udah di Sherlock ya tapi di tengah kota. Itu mah beda. Genggek. Dan juga mungkin dari teman-teman juga nanti kalau takut-takut untuk DM kita Mas, tenang saja, admin Boyolali Go Center selalu stay 24 jam. 20. Baik hati, sebenarnya sih jelas baik hati. Baik hati. Boleh bocoran nggak adminnya siapa? Itu mungkin nanti mereka tahu sendiri. Oke, siap. Oh ya, Mas Alfian nih, sebelum kita penutupan ada sesuatu yang disampaikan nggak kepada penonton semuanya? Ada Mas, sedikit ya. Monggo. Jangan pernah takut gagal sebelum mengawali sebuah perjalanan. Luar biasa. Jangan pernah takut gagal untuk mengawali semuanya, betul ya? Oke. Tetap semangat, tetap berkarya. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas Wian. Siap. Minum lagi Mas.